yang sudah disampaikan tadi, ini ada surat pernyataan Bapak Ibu ya. Surat pernyataan ini seperti biasa akan saya bagikan kepada koordinator kelas. Jadi Bapak atau Ibu, tuju koordinator kelasnya siapa. Setelah itu, nanti koordinator kelasnya aja yang maju ke saya. Dan itu yang saya berikan tanggung jawab untuk mengumpulkan. Jadi nanti dikumpulkannya, difotokopi perbanyak oleh perwakilan kelasnya itu, terus dibagikan kepada anggota-anggota kelasnya. Setelah itu dimasukkan ke map warna merah Snellhacker, sudah lengkap ditandatangani oleh Bapak Ibu. Ya, paham ya? Lengkap ditandatangani, terus dimasukkan ke map bolong, diserahkan ke koordinator kelasnya. Nanti koordinator kelasnya yang menyerahkan kepada saya. Jadi nggak ada Bapak Ibu ke kantor, Pak Reja saya belum nyerahin. Itu nggak saya terima. Jadi saya serahkan ke koordinator kelasnya. Nah, sebelum saya lanjut ini, sebelum kita nanti melihat contoh-contohnya tindakan apa aja yang melanggar tata tertib sekolah, biar Bapak Ibu lebih paham lagi, kita tunjuk koordinator kelasnya dulu ya. Untuk kelas 1, siapa koordinatornya yang mau bersedia jadi koordinator? Kelas 1 yang bersedia jadi koordinator siapa? Ada kelas 1, kelas 1? Kelas 1 ibunya siapa? Maju Bu, maju. Maju ke depan. Maju ke depan Bu. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2A. 2A siapa yang mau jadi koordinator? Mama Berta. Kelas 2B. 2B, 2B. 2B siapa? Ya. Ini nanti saya kasih satu, Ibu fotokopi sekarang ya. Soalnya saya dapat 3 lembar aja dari sana. Fotokopi sebanyak muridnya bisa lihat di absen ya. Nanti bisa langsung dibagikan ke teman-temannya. Ya. Satu orang aja fotokopi sekalian. Ya. Bapak Ibu, kenapa kepala dinas kita membuat peraturan seperti ini? Ya, tawuran. Padahal di SD nggak ada tawuran Ibu Bapak ya. Yang ada kekerasan, mungkin kekerasan lain masih suka terjadi. Contohnya kekerasan lain itu seperti yang baru-baru terjadi, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, yang kasus pembunuhan. Pembunuhan yang di mana? Yang di Kaidan situ. Contohnya ya. Itu salah satu pengawasan orang tua yang kurang ketat. Jadi mungkin anaknya dia keluar rumah mau izin kemana, orang tuanya biarin aja, orang mau main kok, orang mau les ke sekolah, itu tetap ya kalau bisa anak tetap dipantau, jangan sampai kejadian seperti itu. Ini ada contoh beberapa video yang saya dapat dari media sosial. Ini ada berita-beritanya, kita bisa tonton bersama untuk memberikan sebenarnya memberikan contoh kepada Bapak Ibu. Gimana sih? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Terus kenapa? Terus cara menanggulanginya gimana? Nanti kita bisa lihat. Ya, ini ada berita tawuran pelajar ya, yang sedang marak terjadi. Ini saya dapat dari teman saya bekerja langsung dari TV One. Untuk pelajar SMK PGRI 2 dan Mekanika terlibat tawuran. Memang di SD itu untuk kelas 1 memang sampai kelas 6 itu jarang tawuran Ibu ya. Tapi yang saya lihat lebih banyak anak kelas 6. Ya kalau saya pulang jalan dan lewat itu sering. Beberapa pelajar dari kedua sekolah ini yang tidak sempat melarikan diri tertangkap polisi.
Ya, tadi salah satu contohnya ya, itu pengawasan yang kurang dari orang tua siswa. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, walaupun anak Bapak Ibu ini masih tingkat SD, tidak menutup kemungkinan Bu untuk tawuran-tawuran seperti ini ya. Tolong anaknya jangan sampai keluar sekolah, masih pakai baju sekolah, berarti masih tawuran sekolah, itu enggak. Ya, kalau bisa dipantau. Kalau kita pulang jam 12, anaknya belum sampai rumah atau belum apa, mendingan lebih baik Ibu cari ke sekolah. Kita kalau di sekolah sampai jam 3 sore Ibu. Ya. Jadi pernah ada orang tua, anak saya belum pulang ke rumah. Ternyata memang kadang-kadang kita ada beberapa guru yang memberikan les tambahan. Les tambahan kepada anak Bapak Ibu. Itu terutama biasanya yang untuk anak-anak yang mohon maaf yang kurang bisa, masih belum bisa untuk mengikuti pelajaran. Biasanya masih dikasih les tambahan oleh gurunya. Jadi mungkin itu dadakan. Jadi kalau bisa kalau anaknya belum ada ke rumah, mendingan ibu datangi ke sekolah, ya, atau diwanti-wanti anaknya. Jangan sampai mendingan lebih bagus dijemput juga lebih bagus untuk mengurangi tindak tawuran ini di Jakarta. Karena kalau sampai sudah masuk ke polisi, itu bukan nama Bapak Ibu juga yang jelek, nama sekolah. Oh itu anak siswa mana sih? Oh itu anak 15 karena pakai seragam SD 15. Itu yang jadi jelek. Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya. Terutama kan anak kelas 6, tapi kelas 1, kelas 2 juga ada juga yang kemarin seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang bullying di sekolah. Bagaimana peran orang tua terhadap sistem bullying di sekolah ini? Ya, kita bisa lihat di videonya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-matainya dengan perkataannya tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik-asal dan membuat si anak coba menjadi bahan lucu. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada lupa dan lemah, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Ya, itu tadi contoh ya, Bapak. Contoh kekerasan yang ada di sekolah, contoh bullying. Sebenarnya bullying itu apa sih? Biasanya anak-anak tadi sudah jelas ya, dijelaskan
Yang anak-anak yang contohnya berpostur badan agak besar mungkin diejek-ejek. Bagaimana peran orang tua di rumah? Peran orang tua di rumah itu sangat penting ya. Contohnya kalau anaknya murung terus setelah pulang sekolah, anaknya nggak mau ngapa-ngapain setelah pulang sekolah, anaknya nangis, anaknya nggak mau sekolah, itu ditanyakan ibu ada apa. Jangan sampai diomelin, kamu ini kenapa nggak mau sekolah, kamu ini kenapa gini. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa di ya, mendingan ditanyakan ibu ya, kenapa, ada apa, tanya secara baik-baik, tanya secara psikologis anak. Karena itu kalau sampai diomelin juga anak bukannya ngaku malah menutup-nutupi, ya. Terus jangan sampai juga untuk yang wanita, terutama nih anak wanita dipakai perhiasan yang berlebih, ya, yang berlebih. Karena sudah banyak kejadian anak-anak di sini dihipnotis udah banyak. Anak-anak diajak ke sini, masnya dipretelin udah banyak. Ya, jadi mohon kepada ibu-ibu, bapak yang punya anak khususnya wanita, jangan dipakein perhiasan berlebihan. Mendingan dipakaikan jilbab atau hijab, jadi dia kelihatan rapi. Ya. Terus perhatian orang tua di sekolah juga saya melihat untuk belakangan ini juga bukannya kurang ya. Sudah ada beberapa anak yang ada bermasalah di sekolah sini, gurunya ngeluh ke saya, Pak Reja kenapa nggak pernah datang ibu ini, padahal anaknya bermasalah. Guru itu mau ngomong, kenapa? Ya udah Bu, coba ditanya aja anak itu dapat, mohon maaf yang dapat KJP, anak itu dapat KJP atau enggak? Dapat, ya udah bilang KJP bermasalah. Yang dibilang KJP bermasalah, jam 6 pagi udah nungguin saya di kantor. Padahal yang ketemu bukan saya, ketemu gurunya. Ya, kalau bisa jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dipanggil ke sekolah, anaknya ada masalah, itu datang. Jangan hanya yang dapat KJP, pas ada KJP aja datang ke sekolah. Sedangkan perkembangan anaknya nggak tahu gimana. Terus upacara juga sering, anak-anak banyak yang di setrap, itu akibat pakaian yang nggak lengkap. Kadang nggak pakai topi, kadang nggak pakai dasi. Kalau ditanya kenapa, katanya lupa gitu. Kebanyakan alasan seperti itu ya. Kalau bisa Bapak Ibu sebelum anaknya hari Senin ya, kalau upacara bukan hari Senin aja, sebenarnya hari-hari biasanya malam itu kalau bisa dipersiapkan baju anaknya supaya nggak ada yang ketinggalan, topi, dasi, sepatu. Karena yang biasa ditanyakan lupa pak. Tadi jadi anaknya dihukum, tinggal bilang ke orang tua dihukum seperti ini, padahal hukuman untuk memberikan efek dia jerah untuk pungut sampah. Ada yang sampai datang ke sekolah nggak terima anaknya suruh pungut sampah, padahal itu dia untuk memberikan efek jerah kita. Anaknya sendiri yang dikasih tahu nggak ngerti, orang tuanya malah tambah nggak ngerti. Jadi kalau ada pengaduan seperti itu, lebih baik ibu ke sekolah ngomong baik-baik, jangan sampai kayak ada kejadian yang teriak-teriak di sekolah. Itu sangat nggak manusiawi sekali kalau saya bilang. Mendingan kalau baik-baik ditanyakan apa masalahnya, jangan hanya mendengar dari sebelah pihak aja ibu bapak ya. Untuk surat pernyataan udah belum? Lagi di copy ya? Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak berhubung sesi selanjutnya sudah nunggu, bisa menunggu di luar ya. Untuk kelas 1, kelas 2 nanti minta ke koordinator masing-masing ya. Kelas 1 siapa kelas 1? Kelas 1 tadi mamanya Jaskia ya. Kelas 2 Mama Berta sama Mama Sophie ya. Ya udah, sekian pengarahan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa temuin saya di kantor setelah acara ini selesai di atas jam 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.